Hai semua, apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat saja untuk kita dapat melanjutkan cerita tentang Bragaweg atau Jalan Braga di Kota Bandung. Ini merupakan episode yang kedua sekaligus pamungkas. Pada episode pertama, penelusuran sudah sampai di toko alat musik yang bernama JH Selig & Zone yang beralamat di Jalan Braga nomor 19. Nah, sebagai kelanjutannya, kita masih menuju ke arah utara dan dimulai dengan menemukan suatu bangunan estetik yang dilabur cat berwarna putih sehingga tampak elegan. Tanpa berlama-lama, yuk langsung kita mulai saja ya. Ada bangunan menonjol di Bragaweg yang dilabur cat warna putih. Bangunan ini dulunya dipakai sebagai kantor oleh Bank Denis. Denis sendiri adalah singkatan dari Namdotvennootschap de Eerste Nederlands Indische Spaarkas atau PT Bank Tabungan Hindia Belanda pertama. Kadang diikuti oleh perusahaan asuransi jiwa juga. Setelah aksi nasionalisasi perusahaan Belanda di Indonesia, maka gedung 4 lantai ini dialih fungsikan sebagai Bank Jawa Barat. Di Belanda sendiri, perusahaan polis asuransi ini diambil alih oleh National Nederlanden. Perlu diketahui bahwa salah satu pendiri Denis adalah Roel Boska, pengusaha perkebunan teh yang menjadi salah satu warga kehormatan Kota Bandung. Gedung utamanya yang berlokasi di pertemuan Bragaweg atau Naripanweg, sekarang Jalan Braga atau Jalan Naripan, dibangun pada tahun 1935-1936 dan sekarang masih eksis dalam bentuknya yang asli. Sekali lagi, masih asli loh. Rancangannya ikut gaya streamline modern seperti pada Grand Hotel Savoy Homan yang sedang tren pada masa itu dan dibuat dari bahan beton. Desain gedung ini dominan merupakan tarikan garis horizontal dan sudut yang roundness. Unsur horizontal pada fasad ini merupakan penangan sinar matahari. Perhatikan, ada konstruksi vertikal yang mengarah ke langit. Itu adalah trajektori lift yang ikut membuat gedung ini jadi berkelas. Gedung Bank Denis merupakan salah satu karya terbaik arsitek Albert Frederick Albers. Sekarang gedung ini adalah salah satu cagar budaya populer di Kota Kembang, Bandung. Perlu diketahui bahwa pertigaan atau Dreisprong yang dibentuk oleh Jalan Naripan dengan Jalan Braga mulai berubah menjadi perempatan sekitar pertengahan tahun 1930-an. Nah, di saat masih berbentuk pertigaan, di sebelah kanan Resto Kiel and Verstek, di mana posisinya masih tergolong tusuk sate, di situ juga hadir toko alat musik yang bernama JH Selig & Zone, beralamat di Jalan Braga nomor 19. Karena lalu lintas Jalan Braga yang semakin ramai, maka pada tahun 1938, untuk memperlancar arus lalu lintas, pemerintah Kota Bandung saat itu membangun jalan tembus untuk menghubungkan Jalan Naripan ke Jalan Cikapundung. Konsekuensinya adalah cukup banyak bangunan yang tergusur, seperti misalnya Resto Kiel and Verstek, termasuk juga sebagian bangunan toko JH Selig & Zone. Setelah pembuatan jalan tembus itu, maka pada hook yang dibentuk oleh Jalan Naripan serta Jalan Braga atau lokasinya yang ditempati toko JH Selig & Zone, berdirilah Gedung Bala Keselamatan. Gedung yang dibangun pada tahun 1936 ini merupakan arsitektur F.A. Albers dan kini gedung tersebut dipakai oleh kantor Berita Antara serta toko Circle K. Sebelum ada perempatan di Naripan, maka di pertigaan Naripan itu hadir sebuah bangunan khas yang berlokasi di Jalan Braga nomor 5. Gedung ini tercatat pernah digunakan sebagai kantor KAJ Kotir Mall and Corporation yang terdokumentasi pada tahun 1920. Kemudian sekitar tahun 1940-an hingga 1960-an, bangunan ini menjadi tempat menikmati ice cream merek Baltic. Di teras depannya disediakan kursi yang dinaungi hingga 9 buah payung untuk hanya sekedar nongki-nongki melihat perempatan Jalan Naripan dengan Jalan Braga yang makin sibuk saja serta tentunya menikmati ice cream. Sementara itu, di tahun 1940-an, bangunan ini juga pernah dijadikan Braga's Lunchroom Cafe Resto. Nah, lokasi persisnya, bangunan ini berhadapan dengan toko JH Selig & Zone ya. Ada gedung 2 lantai yang temboknya disaput cat warna putih terletak di Jalan Braga yang dimiliki oleh Becker & Co, di mana gedung ini dijadikan kantor. Namun minim sekali data mengenai kantor Becker & Corporation ini. Resto Maison Bohrien.
Maison Boherian didirikan pada tahun 1918 oleh L. van Boherian untuk usaha kulineran. Saat itu ia adalah satu-satunya resto yang diperkenankan entah oleh siapa untuk membuat kue khas dari kerajaan Belanda. Hingga sekarang produknya terkenal dengan bermacam-macam kue dan rotinya yang delicious. Kini, Maison Boherian dikenal sebagai Braga Permai. Di samping toko ini dulunya ada bangunan khas untuk usaha menjahit bagi kalangan atas. Bangunannya diarsiteki oleh G.J. Bell dan berdiri pada tahun 1920. Nama usahanya adalah Keller Mode Magazine. Usaha ini eksis hingga tahun 1960. Dokumentasi tentang penjahit Keller ini cukup banyak tersedia. Kini saatnya kita perhatikan dengan seksama dokumentasi Jalan Braga pada tahun 1930 dan dilihat dari arah utara. Pada jajaran bangunan sebelah kanan terlihat importir sekaligus showroom mobil Fox and Ranch. Gedung ini sampai sekarang masih terjaga dan dipakai oleh Wendy's dan menjadi bagian dari Braga City Walk. Just info, di pojokannya masih ada prasasti pembangunan gedung ini yang dibangun pada tahun 1924 dengan arsitek P.J.C. Van Cleef. Fox and Ranch sendiri merupakan cikal bakal dari PT Permorin yang merupakan perusahaan perakitan mobil pertama di Hindia Belanda dan berdiri pada tahun 1919. Dulunya perusahaan ini mempunyai cabang di kota Batavia seperti pada dokumentasi tahun 1926. Brand mobil yang dipasarkannya antara lain Renault dari Prancis. Perusahaan importir alat transportasi ini juga terdokumentasi ikut pameran di gedung Jaarbeurs Bandung. Jalan Braga yang rindang. Di kiri dan kanan Jalan Braga atau Bragaweg masih banyak berjejer pohon yang tinggi besar sehingga membuat kesan teduh. Saat itu jika kita berjalan di Bragaweg pastilah merasa nyaman. Namun saat itu di kiri dan kanan Jalan Braga masih jarang ada toko. Artinya pada awal pembuatannya, Jalan Braga ditujukan untuk kawasan hunian yang mana rumah di Jalan Braga saat itu berukuran tidaklah kecil dan sudah permanen. Permukaan Jalan Braga sendiri pada masa itu masih tanah. Kalau datang hujan, maka jalan menjadi becek. Dan pada musim kemarau, Jalan Braga sering disirami air agar tidak ada debu yang berterbangan. Pada foto tahun 1909-1910, di salah satu sisi Jalan Braga telah hadir saluran kecil atau drainase. Kemudian pada foto sekitar tahun 1901-1902, di Jalan Braga masih belum lagi ada tiang listrik. Sedangkan pada foto tahun 1908 sudah ada. Pada dokumentasi tahun 1918 di kiri dan kanan Jalan Braga sudah hadir trotoar bagi pedestrian. Jalan Braga yang modern 1920-an hingga 1960-an. Sejak kira-kira tahun 1918 Jalan Braga perlahan mulai berubah, itu ditandai dengan jejeran pohon yang mulai berkurang. Jalan Braga yang tadinya merupakan kawasan hunian mulai berubah menjadi kawasan komersil. Banyak kantor, pertokoan, dan lain-lain hadir di jalan utama ini. Jalan Braga tumbuh menjadi kawasan bisnis yang cukup penting. Toko buku Van Dorp berlokasi di Jalan Braga nomor 77 Bandung. Gedung yang dibangun pada tahun 1922 ini merupakan hasil rancangan arsitek C.P.W. Schumacher. Pada tahun 1970-an pernah difungsikan untuk bioskop pop. Kini dikenal dengan nama Gedung Landmark, tempat berbagai ajang pameran buku, elektronik, busa kerja, dan sebagainya. Perlintasan sebidang. Dari dokumentasi diketahui bahwa ada perlintasan sebidang dengan rel kereta di Jalan Braga. Perlintasan ini dilengkapi dengan pintu perlintasan. Untuk memfasilitasi penjaga pintu, maka dibuatkanlah rumah kecil untuk penjaga perlintasan sebidang. Beruntungnya kita, hingga kini rumah jaga tersebut masih dipertahankan. Gedung The Javaanse Bank atau yang kini dikenal dengan nama Bank Indonesia Cabang Bandung merupakan satu di antara bangunan peninggalan pemerintah Hindia Belanda yang masih berdiri kokoh hingga sekarang. Bahkan gedung yang berada di Jalan Braga nomor 108 ini telah menjadi bangunan cagar budaya. Pada awalnya, The Javaanse Bank Cabang Bandung dibuka pada tanggal 30 Juni 1909. Perusahaan bank ini menempati sebuah rumah sewaan di Groot Postweg yang merupakan milik Societe Concordia. Pada tahun 1916,
The Javase Bank membangun gedung baru di Jalan Braga nomor 108. Selesai dan resmi ditempati mulai tahun 1918. Gedung ini merupakan gedung The Javase Bank ke-15 yang dibangun di Hindia Belanda sebagai tindakan antisipasi meluasnya dampak Perang Boer 1899-1902 di Afrika Selatan. Perang itu membuat militer Hindia Belanda khawatir dan mempertimbangkan untuk mendirikan tempat pelarian kekayaan ke pedalaman Pulau Jawa. Bangunan bercat dominan putih tersebut merupakan rancangan dari 3 orang arsitek ternama sekaligus pada zamannya, yaitu Edward Kuipers, Vermont, dan Hulswit dengan gaya arsitektur neoklasik. Bangunannya lebih indah dan apik dibandingkan beberapa bangunan sejenis yang ada di Eropa yang mempunyai nilai arsitektur bersejarah tinggi atau landmark. Selain itu, ia juga mempunyai peranan penting dalam pembentukan ruang pada sebuah kota. Khusus tentang arsitek Edward Kuipers, ia juga banyak mengambil arsitektur khas bergaya Romawi Yunani. Hal itu terlihat sangat kental dari unsur-unsur silindris bangunan, dengan kepala kolom yang berukir dan menggunakan pedimen berbentuk segitiga dan berukir di bagian tengahnya. Selain memasukkan gaya arsitektur Romawi Yunani, Kuipers juga memadukannya dengan gaya de stijl Belanda yang diwujudkan dalam penggunaan kaca patri seperti halnya bangunan-bangunan mewah nan mahal pada zaman dahulu. Bangunan The Javase Bank didesain ala simetris yang membentuk bujur sangkar pada keempat sisinya. Pola simetris juga terdapat pada pola bukaan jendelanya. Oleh Kuipers, pintu masuk dibuat menjulang tinggi. Bangunan bergaya boksi ini adalah gedung oli pabrik insulin yang terletak di Bragaweg. Sejarah insulin sendiri ia dipindahkan dari Batavia ke Bandung pada tahun 1920. Bangunan tersebut dikerjakan dalam 2 tahap. Gedung bagian selatan dibangun pada tahap pertama, kemudian disambung yang ke utara sehingga menjadi gedung yang memiliki 2 menara di kedua sisinya. Gedung kantor pusat oli pabrik insulin yang di Bragaweg ini dibangun sekitar tahun 1917-1918. Karena mengalami kebangkrutan, maka pada tahun 1923, gedung pabrik ini dibeli oleh pemerintah kolonial Belanda dan sempat menjadi kantor residen Priangan pada tahun 1927 hingga 1942 dan kemudian menjadi kantor kepala polisi daerah atau Kapolda Jawa Barat mulai tahun 1952 hingga tahun 1980-an. Terakhir, bangunan ini dipugar ke bentuk aslinya pada akhir tahun 2004 setelah sebelumnya dibiarkan kosong dan tidak terawat selama kurang lebih 2 dasawarsa. Sekarang gedung ini menjadi kantor pusat Bank BJB Syariah. Merunut sejarahnya, cikal bakal GPIB Betel Kota Bandung berasal dari sebuah rumah ibadah sederhana yang dibangun pada akhir tahun 1800-an. Saat itu, pengabaran Injil di wilayah Priangan sendiri dimulai pada tahun 1856 dengan pendirian rumah ibadah di pusat-pusat Karasidenan. Pendeta pertama yang ditugaskan di Bandung adalah DSFJN Brouwer 1885-1886. Nah, sebelum menjadi gedung GPIB Betel seperti sekarang ini, maka sebelumnya di situ pernah hadir sebuah gereja dengan dimensi lebih kecil serta gaya arsitektur yang berbeda dari yang sekarang. Gereja itu dikenal sebagai Gereja Reformande atau Reformande Kerk. Arsitekturnya bergaya khas gotik yang mengandalkan sudut-sudut runcing, mengingatkan kita dengan keindahan desain gereja Katolik seperti Gereja Katedral Jakarta serta Gereja Kudus Yesus di Kota Malang. Gereja Reformande ini pastinya menempati lokasi gereja GPIB Betel sekarang. Seperti pepatah, segendang dan sepenarian, maka desain gereja ini selaras dengan bentuk dari gerbang masuk gereja Reformande itu sendiri yang dilengkapi dengan sepasang tiang berbentuk pensil di kiri dan kanannya. Dipadu dengan lanskap Peter Spark yang asri, maka vibes di area itu benar-benar European outlook ya. Tampilannya Eropa banget, luar biasa. Pertanyaan klasiknya adalah, mungkinkah vibes seperti ini bisa dihadirkan kembali? Pada tahun 1916, Tideman menggagas pembangunan gereja baru untuk menggantikan rumah ibadah yang lama. Itu karena seiring dengan bertambahnya jumlah jemaat, luas bangunan rumah ibadah yang lama tidak lagi memadai.
maka dibangunlah Gereja Protestan di Indonesia Barat GPIB Jemaat Bethel yang baru di Bandung, Jawa Barat. Gereja Bethel Bandung ini berlokasi di Jalan Wastu Kencana, mulai dibangun pada bulan Mei 1924 di atas lahan seluas 3278 meter persegi. Sekitar 9 bulan kemudian, pembangunan gereja selesai dan diresmikan pada tanggal 1 Maret 1925. Bangunan gereja seluas 432 meter persegi ini mampu menampung 500 jemaat. Bangunan bergaya klasik modern ini dirancang oleh arsitek Insinyur C.P. Wolf Schumacher. Taman Balai Kota yang dulunya adalah Peters Park ditumbuhi oleh pohon-pohon terembesi berdaun rindang yang berusia lebih dari 100 tahun. Taman ini cukup nyaman dikunjungi untuk berolahraga pagi. Peters Park adalah taman bunga yang pertama dibangun di kota Bandung, yakni pada tahun 1855. Dan dulunya ia dijadikan sebagai alun-alun kedua bagi kota kembang Bandung. Sebelum menjadi taman, tadinya ia merupakan lapangan. Nama Taman Peters Park itu dulunya adalah mengingat akan peran dan jasa sosok Peter Sithoff, yaitu asisten residen yang bertugas mengurus dan mengelola kota Bandung kala itu. Perencana taman ini adalah Reinhard Theuser, seorang ahli botani di kota Bandung saat itu. Bentuk dari taman ini biasa saja, datar dan nyaris bujur sangkar. Jaringan jalan dalam taman menyerupai huruf Y, dan di tengah-tengah taman pada pertemuan ketiga jalur jalan dibangun sebuah bangunan musik tent yang disebut juga bandstand atau gazebo, tempat orang bermain musik orkes tiup brass band tiap malam minggu pada zaman kolonial. Untuk menjaga kesuburan dan kelembaban tanah di sekitar taman, maka sebuah kanal atau parit digali memanjang di tepi utara taman untuk membatasi taman dengan pekarangan kantor Hemente Bandung serta jalan. Nah, di atas parit itu terbentanglah jembatan besi yang tentunya ikut mempercantik Peters Park. Dengan demikian tuntas sudah bahasan kita mengenai Jelajah Braga Waik atau Jalan Braga episode kedua yang dimulai dari Gedung Bank Denis ke arah utara hingga sampai ke Gereja GPIB Bethel. Banyak pengetahuan baru yang berharga tentang bagaimana situasi Jalan Braga tempo dulu. Berharap semoga ini semua bermanfaat bagi kita. Terima kasih sudah menonton hingga akhir dan telah setia mensupport channel ini. God bless you bro and sis. Please like, share, comment, and subscribe.